Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ulfi Ramadhani dengan NIM 2206135669 dari kelas Agroteknologi C 2022. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fajri Ananta Yuda, SPMP, yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk dapat melakukan presentasi pada hari ini dengan mata kuliah aplikasi komputer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sosial ekonomi pertanian. Sosial ekonomi pertanian merupakan ilmu yang mempelajari mengenai usaha atau bisnis pada bidang pertanian sebagai komoditas utamanya. Sosial ekonomi pertanian ini berawal dari pengusahaan pertanian sampai dengan penjualan hasil pertanian tersebut. Pada sosial ekonomi pertanian ini terdapat masyarakat primitif atau masyarakat yang masih belum modern, yang mana mereka ini melakukan usaha taninya dengan berpindah-pindah. Jadi mereka itu melakukan usaha taninya dengan melihat apakah di suatu tempat itu mempunyai lahan yang kosong atau belum berpenghuni. Nah, mereka di situ membuka lahan untuk dilakukan usaha tani sekaligus untuk sebagai tempat untuk tinggal gitu. Nah, surplus diserahkan kepada golongan itu yang mana hasil tani mereka ini belum dilakukan pemasaran. Mereka melakukan usaha taninya itu untuk diserahkan kepada orang-orang di sekitar mereka dan juga dikonsumsi sendiri. Pada masyarakat primitif ini belum ada spesialis, yang mana mereka melakukan usaha taninya itu belum ada bantuan dari orang lain untuk melihat apakah ada kekurangan pada usaha tani mereka tersebut. Dan karena mereka melakukan usaha taninya ini secara berpindah-pindah, maka mereka ini belum ada sewa tanahnya. Baik, berikutnya mengenai petani. Nah, pada petani ini sudah melakukan pertanian secara tetap, yang mana mereka itu melakukan usaha taninya itu di suatu lokasi dan tidak berpindah-pindah apabila ada lokasi lain yang menurut mereka cocok untuk dilakukan usaha tani. Surplus diserahkan kepada penguasa, ini maksudnya pengusaha, maaf, yang mana hasil tani mereka ini sudah mulai dipasarkan kepada pasar gitu pengusahanya. Adapun pengusaha di sini maksudnya bisa jadi mereka menjualnya kepada pengepul ataupun juga bisa dipasarkan langsung dengan cara pemasaran melalui pasar tradisional ataupun dengan modern. Nah, petani ini semi spesialis yang mana mereka sudah melakukan atau menggunakan bantuan orang lain untuk melihat apakah ada kekurangan ataupun perlu adanya perubahan dalam usaha tani mereka tersebut. Dan karena petani ini melakukan usaha taninya secara tetap, maka sudah ada sewa tanah yang mereka keluarkan. Jadi mereka melihat apakah ada suatu tempat atau suatu lokasi yang mereka pikir itu cocok untuk dilakukan usaha taninya. Dan mereka mencari tahu apakah di lokasi tersebut dipunyai atau dimiliki oleh seseorang, maka mereka akan membayar atau menyewa tanah tersebut untuk dilakukan usaha tani. Struktur kepemilikan lahan, terdapat dua struktur kepemilikan lahan, yaitu petani lapisan bawah dan petani lapisan atas. Petani lapisan bawah ini maksudnya petani tersebut memiliki lahan, namun lahannya itu tergolong sempit, dan mereka ini melakukan usaha taninya itu dengan komoditas yang masih tergolong rendah. Sedangkan petani lapisan atas ini, yang mana mereka memiliki lahan yang lebih luas ataupun mereka sudah memiliki lahan yang mereka gunakan untuk melakukan usaha tani. Berikutnya yaitu mengenai petani kecil di Indonesia. Nah, petani kecil di Indonesia ini karena Indonesia ini kan termasuk negara yang agraris, namun sebagian besar petani di Indonesia ini masih termasuk petani kecil, yang mana mereka ini terbatasnya pengusahaan sumber daya alam, yaitu mereka itu masih menggunakan sumber daya alam untuk melakukan usaha taninya. Lalu hidup bergantung hanya kepada pertanian. Jadi mereka itu memang fokus atau menjadikan pertanian ini sebagai
mata pencarian utama mereka itu. Kemudian tingkat pendidikannya itu sangat rendah, yang mana rata-rata petani di Indonesia ini memiliki pendidikan SD ataupun SMP. Dan itu pun ada juga beberapa petani yang saya jumpai itu putus sekolah gitu, tidak melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang yang SMA begitu. Nah, ekonomi yang rendah. Jadi petani di Indonesia ini memiliki perekonomian yang rendah karena ya mereka hanya bergantung kepada pertanian gitu. Nah, apabila mereka mengalami kerugian ataupun tidak mendapatkan hasil dari pertanian mereka itu, maka mereka akan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Nah, berikutnya mengenai ciri utama masyarakat petani, yaitu petani hidup dari usaha tani dengan mengelola tanah. Terus kemudian ada pola hidup khas dan tradisional, yang mana rata-rata masyarakat petani di Indonesia ini masih mempunyai pola hidup yang khas dan tradisional, yang mana seperti rumah mereka yang masih bisa dibilang tradisional dan juga pola hidupnya begitu. Nah, posisi petani rendah dalam Indonesia. Nah, mirisnya pertanian di Indonesia ini sangat rendah begitu ya. Padahal bisa kita ketahui bersama-sama bahwa pertanian itu merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan ini. Namun posisi petani di Indonesia ini masih sangat rendah. Nah, berikutnya adalah petani modern. Nah, pada petani modern ini mereka sudah menggunakan rumah kaca untuk tempat bercocok tanamnya. Nah, di rumah kaca ini mereka dapat mengatur cahaya matahari yang mereka gunakan untuk tanaman, airnya, terus juga unsur hara yang dibutuhkan, sehingga mereka dapat memaksimalkan usaha tani mereka. Lalu surplus sebagai keuntungan yang mana hasil usaha tani mereka tersebut dipasarkan dan dijual kepada masyarakat luas dan mereka dapat mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Nah, kemudian ada spesialisasi atau profesional. Nah, mereka menggunakan tenaga ahli untuk melakukan usaha taninya. Karena kan mereka menggunakan rumah kaca, uh, jadi mereka pasti membutuhkan dosis yang pas, seperti dosis cahaya matahari, air, dan unsur hara tambahan untuk tanaman yang mereka budidayakan. Dan mereka ini cenderung memiliki sewa tanah. Nah, seperti petani tadi, mereka itu menetapkan suatu tempat untuk dilakukan usaha tani, dan mereka menyewa tempat untuk melakukan usaha taninya tersebut. Sistem usaha tani di Indonesia ini terdapat 3 jenis, yaitu lahan sawah dengan tanaman padi. Kemudian ada lahan kering atau tegalan padi gogo dan berbagai jenis tanaman palawija dan hortikultura. Dan yang terakhir yaitu lahan dataran tinggi ditanami sayuran dan berbagai jenis palawija seperti varietas padi. Kemudian terdapat 4 jenis tanaman hortikultura, yaitu tanaman sayur. Tanaman sayur ini seperti sawi, cabai, terus kangkung, dan lain-lain. Kemudian ada tanaman buah-buahan seperti buah jeruk, buah apel, dan lain-lain. Berikutnya ada tanaman hias dan juga obat-obatan. Kemudian aspek sosial ekonomi pertanian, yaitu mengenai relasi petani. Ada 3 relasi petani, yaitu pertama relasi petani dengan pemerintah, yang mana petani ini melakukan hubungannya dengan pemerintah. Nah, pemerintah itu membantu petani dengan cara mereka itu memberikan penyuluh kepada suatu petani ataupun kelompok tani. Jadi penyuluh itu berguna untuk membantu petani melihat apakah ada kekurangan ataupun adanya perubahan baru atau inovasi baru yang dapat dilakukan untuk meningkatkan usaha tani mereka. Yang kedua itu ada relasi petani dengan pasar, yaitu petani melakukan hubungannya dengan pasar kan karena mereka sudah melakukan usaha tani, jadi mereka juga melakukan relasi kepada pasar untuk menjual hasil tani mereka tersebut. Yang terakhir yaitu relasi petani dengan komunitas. Jadi petani melakukan hubungan dengan komunitas sesama mereka berdasarkan dengan komoditas yang mereka budidayakan, seperti misalnya
komoditas petani hortikultura tanaman hias begitu. Jadi mereka itu membentuk suatu komoditas dan ya juga mereka melakukan kegiatan-kegiatan mengenai yang dapat membahas mengenai misalnya ada pembaruan mengenai bagaimana cara ataupun metode dalam usaha tani mereka tersebut. Kemudian sosial ekonomi pertanian ini bermanfaat yang pertama yaitu bagi pemerintah dan juga kepada masyarakat. Bagi pemerintah yaitu mendapatkan pendapatan yang baik bagi pemerintah pusat ataupun daerah. Jadi usaha tani sosial ekonomi ini yang mana dapat meningkatkan pendapatan daerah yang juga berhubungan dengan pemerintah pusat begitu. Dan bagi masyarakat yaitu tersedianya sarana prasarana dengan ada pembangunan jalan, jembatan, listrik begitu. Seperti misalnya pemerintah melihat nih bahwa di sini usaha taninya itu bagus dan mereka akan membantu lokasi tersebut untuk dilakukan atau dibangun prasarana seperti pembangunan jalan agar mereka atau petani tersebut dapat mudah untuk melakukan penjualan hasil pertanian mereka begitu. Kemudian kegiatan sosial ekonomi pertanian. Di sini ada 3 kegiatan yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksinya yaitu petani melakukan usaha taninya dengan menanam beras dan menghasilkan beras. Dan kemudian mereka melakukan distribusi dengan menjual beras yang mereka tanam tersebut ke pasar. Dan yang terakhir yaitu konsumsi. Nah, masyarakat bebas membeli beras yang sudah diproduksi oleh petani sebelumnya. Dalam sosial ekonomi pertanian ini dibentuk kelompok tani. Biasanya kelompok tani ini memiliki penyuluh pertanian yang diberikan oleh pemerintah ataupun penyuluh lainnya. Biasanya kelompok tani ini mereka melakukan kegiatan untuk mendiskusikan dan saling bertukar ilmu mengenai usaha tani. Dampak sosial ekonomi pertanian yaitu meningkatkan pendapatan keluarga karena di Indonesia kan rata-rata bermata pencarian sebagai petani. Jadi dengan adanya kegiatan pertanian dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka begitu. Dan juga menjadi dan merubah pola nafkah. Jadi itu mereka itu menggunakan pertanian sebagai pekerjaannya. Kemudian ada pola nafkah ganda. Maksudnya di sini adalah ada juga petani yang melakukan usaha taninya itu sebagai pekerjaan sampingan gitu mereka. Jadi mereka itu mempunyai pekerjaan pokok, misalnya mungkin karyawan, dan mereka juga melakukan usaha tani di rumah gitu untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari usaha tani mereka tersebut. Kemudian tersedia jumlah dan ragam produk. Jadi mereka itu sosial ekonomi pertanian itu menyediakan jumlah dan berbagai produk di pasaran dan juga membuka kesempatan kerja dan tersedianya sarana dan prasarana. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya lanjutkan pada tugas mengenai resume jurnal yang pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal internasional Liquid Smoke from Coconut Cell Pyrolysis Produces On-Palm Surfactant Based Liquid and Soap. Resume jurnal ini berjudul Asap Cair dari Proses Pirolisis Batok Kelapa pada Sabun Cuci Tangan Cair Berbasis Surfaktan Sawit, yang mana ditulis oleh Erliza Hambali dan Safira Nurfadilah pada tahun 2022. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa hasil penelitiannya adalah penampakan sabun cair tangan asap cair ini memiliki 3 konsentrasi yang berbeda, yaitu diamati dari bentuk, homogenitas, warna, dan aroma. Asap cair 1% merupakan konsentrasi terbaik karena memenuhi standar, memiliki daya antibakteri yang kompetitif, dan memiliki aroma yang paling tidak menyengat.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hot news yang akhir-akhir ini dibicarakan, yaitu mengenai fenomena El Nino di Indonesia, gitu. Nah, di sini menurut berita yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ini memberitakan bahwa adanya antisipasi fenomena El Nino tahun 2023 dan dampaknya bagi sektor pertanian. Nah, El Nino ini adalah fenomena alami yang terjadi ketika suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dan biasanya. Nah, seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, bahwa cuacanya sangat panas dan ekstrim. Nah, itu karena dampak dari fenomena El Nino. Nah, El Nino ini sangat berpengaruh pada sektor pertanian karena itu baik dalam kekeringan, terus juga kekeringan karena El Nino ini menyebabkan cuaca yang panas sehingga mempengaruhi tentang ketersediaannya air, dan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan mengakibatkan pengurangan hasil panen. Nah, kemudian gangguan musim tanam. Nah, karena El Nino itu sangat panas, membuat cuaca sangat panas, sehingga membuat petani untuk melakukan penundaan dalam penanaman tanaman, terus juga penurunan luas tanam, dan bahkan juga ada yang mengalami kegagalan dalam panen. Adanya gangguan musim tanam ini mengakibatkan petani perlu untuk memperhatikan cuaca dan juga menyesuaikan jadwal untuk melakukan usaha taninya, usaha cocok tanam untuk bercocok tanam. Cuaca ekstrim El Nino ini juga mengakibatkan adanya penyakit dan hama bagi tanaman. Dengan adanya El Nino ini mengakibatkan penyebaran dan penyerangan penyakit dan hama ini menjadi lebih cepat dan luas, dan dapat mengurangi hasil panen dari tanaman yang ditanam. Kemudian menurunkan kualitas pertanian. Sudah jelas karena cuaca ekstrim mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi rendah, tentunya akan menurunkan kualitas tanaman yang ditanam. Ketidakstabilan pasar yaitu karena ada beberapa petani yang mengalami gagal panen, jadi terdapat kekurangan akan produk di pasaran sehingga adanya ketidakstabilan pasar untuk penjualan hasil tani mereka, begitu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Jacob. Kepada Jacob saya persilahkan. Halo, nama saya Jacob Immanuel Giawa dengan NIM 2206 kelas Agroteknologi C, selaku rekan kelompok dari Nurul Ulfiah akan melanjutkan materi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Fajri Ananta Yuda SPMP. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan PowerPoint tentang sosial ekonomi pertanian. Yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, definisi sosial ekonomi pertanian, yang kedua, faktor-faktor sosial ekonomi pertanian, yang ketiga, kegiatan ekonomi di bidang pertanian, yang keempat, peran teknologi serta peran pemerintah dalam pertanian, dan permasalahan pertanian di Indonesia. Kita masuk yang pertama, yaitu definisi sosial ekonomi pertanian. Ekonomi sosial pertanian yaitu interaksi antara faktor sosial dan ekonomi dalam produksi, pengolahan, serta pemasaran hasil pertanian untuk mencapai kesejahteraan petani dan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya yaitu faktor-faktor sosial ekonomi pertanian. Dalam faktor ekonomi sosial pertanian yang pertama yaitu ada pasar. Pasar mempengaruhi sosial ekonomi pertanian dengan menentukan harga jual produk pertanian dan akses pasar bagi petani tentunya. Yang kedua adalah teknologi pertanian. Teknologi pertanian berperan penting
dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian, serta memberi dampak pada pendapatan serta kesejahteraan petani. Yang ketiga adalah kondisi sosial masyarakat petani. Kondisi sosial masyarakat petani seperti tingkat pendidikan, keterlibatan dalam organisasi petani, dan keadilan sosial dapat mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan peluang dalam pertanian. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi, subsidi, serta program pendukung dapat mempengaruhi faktor-faktor sosial ekonomi, tentunya di dalam hal bidang pertanian, seperti investasi, harga input, maupun harga output, dan kesejahteraan petani. Yang kelima adalah ketersediaan sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam yaitu seperti air, lahan, pupuk, memainkan peran penting dalam keberlanjutan pertanian dan dapat mempengaruhi produksi pertanian, pendapatan, serta keberlanjutan pertanian. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Tentunya yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu petani yang menanam tumbuh-tumbuhan atau budidaya tanaman seperti petani menanam padi yang akan menghasilkan beras. Yang kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan pemasaran atau penyebaran. Contohnya seperti beras yang sudah dibersihkan, didistribusikan ke pasar, supermarket, atau toko. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi tentunya. Contohnya seperti masyarakat membeli beras dari distributor tadi untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Yang keempat adalah peran teknologi pertanian dan pemerintah. Yang pertama ada peran teknologi dalam pertanian. Yang pertama adalah mendukung optimalitas keuntungan bagi petani. Yang kedua meningkatkan hasil produksi. Dan yang terakhir meningkatkan efisiensi pertanian. Peran pertanian dalam sosial ekonomi pertanian yang pertama adalah sektor penghasil bahan pangan. Pertanian berperan sebagai sektor yang menghasilkan bahan pangan yang penting untuk kebutuhan masyarakat dan menjaga ketahanan pangan. Yang kedua adalah sumber tenaga kerja. Pertanian merupakan sumber utama tenaga kerja dengan melibatkan banyak sekali petani dan pekerja di sektor pertanian. Memberikan lapangan kerja dan penghidupan banyak bagi orang-orang juga. Yang ketiga adalah salah satu penghasil sumber devisa bagi negara. Pertanian berperan penting sebagai sumber devisa bagi negara melalui ekspor produk pertanian yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan neraca perdagangan. Yang keempat adalah sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Pertanian berperan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan yang belum terjamah dengan lapangan pekerjaan. Yang kelima adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertanian akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB, serta memperluas pasar dalam negeri dan memicu perkembangan sektor lainnya yang terkait dengan pertanian seperti industri pangan dan agroindustri. Peran pemerintah dalam sosial ekonomi pertanian yang pertama adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani. Yang kedua, memberikan kepastian usaha. Yang ketiga, membuat regulasi dan kebijakan dan melindungi dari fluktuasi harga. Yang kelima adalah permasalahan pertanian-pertanian di Indonesia. Dalam sosial ekonomi pertanian tentunya pasti ada masalah yang dialami oleh petani. Yang pertama adalah kurangnya teknologi yang digunakan dalam pertanian. Yang kedua, minimnya modal dan akses pasar yang terbatas. Selanjutnya, masalah lahan dan penggunaan lahan yang tidak optimal. Yang keempat, ketergantungan pada cuaca dan iklim yang tidak menentu. Dan yang terakhir, terjadinya deforestasi dan degradasi lahan. Dari masalah tadi kita dapat memberikan solusi. Yang pertama yaitu mengembangkan kemitraan untuk meningkatkan akses modal dan investasi dalam teknologi pertanian tentunya. Yang kedua adalah meningkatkan akses pasar seperti pasar elektronik atau platform e-commerce. Yang ketiga, masalah lahan dan penggunaan lahan yang tidak optimal. Yang keempat,
memperkuat regulasi pengawasan penggunaan lahan dan pemetaan lahan yang jelas. Dan yang terakhir, menerapkan program restorasi lahan dan hutan. Kesimpulan yang dapat diambil dari PowerPoint ini adalah tentang sosial ekonomi pertanian, yaitu petani Indonesia masih menghadapi banyak tantangan termasuk ketergantungan pada faktor cuaca, serta kurangnya akses modal dan teknologi dan akses terbatas ke pasar. Pembangunan pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan dapat membantu petani meningkatkan penghasilan mereka. Yang ketiga, penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertanian. Yang keempat, perlindungan sosial dan jaminan kesehatan yang lebih baik dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah yang lebih pro petani dan berkelanjutan, termasuk pengembangan pertanian organik dan agroforestry. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke review resume jurnal. Oke, jurnal di sini yang akan kita resume adalah Improvement in Winter Wheat Productivity through Regulating PSEE, Photochemistry, Photosynthesis, and Chlorophyll Fluorescence under Deficit Irrigation Conditions. Inilah jurnal aslinya. Oke, kita langsung masuk ke resume jurnalnya. Yang pertama adalah jurnal ini membahas tentang strategi pengelolaan air pada budidaya gandum musim dingin yang memungkinkan peningkatan produktivitas tanaman dan efisiensi penggunaan air. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air adalah dengan mengatur fotokimia PSII, fotosintesis, dan fluoresensi klorofil pada gandum musim dingin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan air irigasi dengan senyawa tertentu dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas gandum musim dingin. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini adalah percobaan lapangan dengan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK dengan 3 perlakuan berbeda pada air irigasi dan 3 kali ulangan. Pada setiap perlakuan, peneliti mengukur sejumlah parameter tanaman gandum musim dingin, termasuk produktivitasnya, efisiensi penggunaan airnya, klorofil A dan klorofil B, fluoresensi klorofil, serta fotokimia PSII. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan mikroskopis pada jaringan daun gandum musim dingin untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci. Selanjutnya adalah pembahasan dari penelitian tadi. Hasil yang didapat dari penelitian tadi menunjukkan bahwa penggunaan senyawa tertentu pada air irigasi dan pengaturan interval waktu penyiraman dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas gandum musim dingin pada kondisi kekeringan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan senyawa tertentu pada air irigasi dapat meningkatkan produktivitas tanaman gandum musim dingin dengan meningkatkan efektivitas atau aktivitas fotosintesis dan efisiensi penggunaan air. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan interval waktu penyiraman dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas tanaman gandum musim dingin. Selain itu, pengamatan mikroskopis pada jaringan gandum juga menunjukkan bahwa penggunaan senyawa tertentu pada air irigasi dan interval waktu penyiraman yang tepat dapat mengurangi perusakan jaringan daun dan mengoptimalkan fungsi fisiologis pada kondisi kekeringan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan senyawa tertentu pada air irigasi dan pengaturan interval waktu penyiraman yang tepat dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan produktivitas tanaman gandum musim dingin pada kondisi kekeringan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada hot news. Hot news di sini judulnya adalah Korea Utara luncurkan rudal saat AS Korea Selatan latihan militer.
Dalam mencari berita di internet atau dimanapun yang kita inginkan, sebaiknya kita harus mencari sumber-sumber yang benar-benar real dan tidak mengandung hoax. Oke, beritanya yang pertama, Korea Utara hari Minggu tanggal 19 bulan 3 meluncurkan rudal balistik jarak pendek ke laut yang merupakan bagian dari uji coba rudal negara itu, sekaligus menanggapi latihan militer Amerika dan Korea Selatan yang sedang berlangsung dan dinilainya sebagai latihan invasi. Menurut kajian Korea Selatan dan Jepang, rudal yang diluncurkan dari barat laut terbang melintasi Korea Selatan sebelum mendarat di perairan lepas pantai timurnya. Sementara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya tetap melanjutkan latihan bersama dengan Amerika secara menyeluruh dan mempertahankan kesiapan untuk menanggapi secara luar biasa setiap provokasi Korea Utara. Sebagai bagian dari latihan itu, Amerika pada hari Minggu menerbangkan pesawat pembom jarak jauh B-1B untuk latihan tempur bersama pesawat Korea Selatan. Peluncuran rudal Korut dinilai bukan ancaman langsung bagi AS. Komando Indo-Pasifik Amerika mengatakan bahwa peluncuran rudal Korea tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap wilayah Amerika dan sekutunya, namun peluncuran itu menyoroti dampak destabilisasi program senjata Korea Utara yang melanggar hukum. Senjata yang baru-baru ini diuji Korea Utara termasuk rudal balistik antar benua ICBM Hwasong 17 dirancang untuk menyerang daratan Amerika. Media pemerintah Korea Utara mengutip pemimpin Kim Jong-un yang mengatakan peluncuran rudal itu ditunjukkan untuk menebarkan ketakutan pada musuh. Baiklah, sekian dari materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya selaku rekan Nurul Ulfia pamit undur diri. Terima kasih.